Bagaimana mungkin sebuah imperium bisnis yang telah berdiri kokoh selama 98 tahun, melewati badai depresi besar hingga krisis moneter 98, tiba-tiba runtuh seketika dalam satu ketukan palu hakim? Fenomena Nyonya Menir bukan sekedar kisah kebangkrutan biasa, melainkan sebuah anomali menyakitkan di mana nama besar dan sejarah panjang ternyata tidak cukup kuat untuk menahan hantaman dari dalam rumah sendiri. Bayangkan sebuah legenda yang telah menjadi pionir industri jamu modern sejak era kolonial akhirnya harus menyerah, bukan karena gempuran produk asing atau perubahan selera konsumen yang drastis, melainkan karena serangan penyakit kronis yang menggerogoti struktur manajemennya. Ini adalah sebuah pertanyaan provokatif bagi setiap pemilik bisnis. Apakah warisan satu abad benar-benar menjamin keabadian jika fondasi tata kelolanya diabaikan? Kita sering melihat raksasa jatuh karena persaingan, namun kasus ini menunjukkan bahwa musuh paling berbahaya justru seringkali duduk di kursi pimpinan yang sama, menggunakan nama belakang yang identik, namun memiliki visi yang saling bertolak belakang satu sama lain dalam mengelola kejayaan yang fana. Mundur sejenak ke tahun 1919, Lau Ping Nio atau yang lebih dikenal sebagai Nyonya Menir meletakkan batu pertama dari apa yang akan menjadi standar emas industri jamu di Indonesia. Melalui tangan dinginnya, jamu yang tadinya hanya ramuan tradisional rumahan berubah menjadi produk industri yang dikemas secara modern dan didistribusikan secara masif ke seluruh penjuru negeri. Selama puluhan tahun, merek ini bukan hanya menjadi pemimpin pasar, tetapi juga simbol kepercayaan masyarakat terhadap khasiat pengobatan herbal Nusantara yang terstandarisasi. Estafet kepemimpinan kemudian beralih ke generasi kedua yang berhasil mempertahankan stabilitas perusahaan di tengah dinamika ekonomi politik yang tidak menentu. Namun, titik balik yang sangat krusial terjadi saat kendali operasional mulai bergeser sepenuhnya ke tangan generasi ketiga. Pada fase inilah, transisi yang seharusnya menjadi momentum akselerasi justru berubah menjadi awal dari keretakan yang perlahan tapi pasti meruntuhkan kredibilitas perusahaan yang telah dibangun dengan peluh dan air mata selama berdekade-dekade panjang dalam sejarah operasionalnya. Tahun 2017 menjadi babak akhir yang sangat menyedihkan bagi sejarah panjang Nyonya Menir ketika Pengadilan Negeri Semarang secara resmi menjatuhkan vonis Pilot. Keputusan ini diambil setelah perusahaan dinilai gagal memenuhi kewajiban utang yang membengkak hingga angka fantastis mencapai 252 miliar rupiah kepada puluhan kreditur. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas neraca, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan yang sudah lama terengah-engah. Pilotnya raksasa jamu ini menjadi alarm keras bagi dunia bisnis karena menunjukkan bahwa akumulasi ketidakpercayaan dari para pemasok dan mitra bisnis adalah vonis mati yang jauh lebih kejam daripada penurunan omset penjualan semata. Banyak pihak yang terkejut melihat bagaimana sebuah entitas yang tampak begitu perkasa di luar ternyata memiliki rongga kosong yang sangat besar dalam operasionalnya. Kegagalan pembayaran utang ini hanyalah puncak gunung es dari rangkaian manajemen buruk yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada upaya perbaikan yang konkret dan transparan dari para pemangku kepentingan. Jika kita melihat lebih teliti, tanda-tanda kehancuran Nyonya Menir sebenarnya sudah mulai terendus jauh sebelum palu Pilot diketukkan oleh hakim di meja hijau. Rekam jejak menunjukkan bahwa konflik internal antar ahli waris telah muncul ke permukaan sejak tahun 84 dan terus berlanjut hingga awal tahun 2000-an dengan intensitas yang semakin memanas. Perselisihan keluarga ini bukan sekedar beda pendapat di ruang rapat, melainkan melibatkan tuntutan hukum yang melibatkan 5 cucu santemiri, yang secara langsung melumpuhkan proses pengambilan keputusan strategis perusahaan.
Dampaknya pun mulai merembet ke aspek operasional yang paling mendasar, di mana gaji ribuan karyawan mulai tertunggak berbulan-bulan dan laporan keuangan tidak lagi mencerminkan pertumbuhan yang sehat. Padahal jika kita melihat data observasi pasar, permintaan masyarakat terhadap produk jamu herbal tetap menunjukkan tren positif yang stabil. Fenomena ini membuktikan bahwa ada disonansi yang sangat nyata antara potensi pasar yang besar dengan kemampuan eksekusi manajemen yang terjebak dalam pusaran drama internal yang tidak kunjung menemukan titik temu. Kesalahan fatal pertama yang menjadi batu sandungan utama adalah kegagalan total dalam memisahkan urusan meja makan keluarga dengan profesionalisme di meja kerja. Dalam struktur organisasi Nyonya Menir, kursi kepemimpinan dan posisi strategis tampaknya lebih ditentukan oleh garis keturunan atau hak waris daripada kompetensi objektif yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan skala besar. Tanpa adanya struktur tata kelola yang transparan, setiap pengambilan keputusan krusial seringkali terhambat oleh sentimen pribadi, ego antar anggota keluarga, serta faksionalisme internal yang saling menjatuhkan satu sama lain. Absensi sistem meritokrasi dalam perusahaan keluarga seringkali menjadi bom waktu yang hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghancurkan seluruh sistem. Ketika emosi keluarga lebih dominan daripada logika bisnis, maka visi perusahaan akan menjadi kabur dan energi organisasi habis terkuras hanya untuk memadamkan api perselisihan domestik. Profesionalisme seharusnya dipaksakan masuk ke dalam sistem sejak awal untuk menciptakan batas yang tegas antara kepemilikan saham dan otoritas manajerial agar perusahaan tidak menjadi sandera kepentingan individu. Dosa manajemen berikutnya terletak pada ketidakmampuan kronis dalam mengelola arus kas, serta kegagalan total dalam menjalankan skema penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Meskipun perusahaan telah diberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang, janji-janji manis yang tertuang dalam dokumen perdamaian seringkali tidak terrealisasi secara konsisten di lapangan. Hilangnya faktor kepercayaan dari para kreditur, termasuk salah satunya PT Nyonya Menir yang merupakan distributor utamanya, menjadi pemicu utama munculnya gugatan pembatalan perdamaian. Kreditur melihat tidak adanya itikat baik atau setidaknya kemampuan manajerial yang mumpuni untuk memperbaiki kondisi finansial yang kian memburuk dari hari ke hari. Dalam dunia bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada modal fisik, dan sekali kepercayaan itu hancur karena janji-janji yang tidak ditepati, maka pintu kolaborasi akan tertutup rapat selamanya. Manajemen terjebak dalam pola pikir jangka pendek, mencoba menambal lubang utang dengan janji baru tanpa melakukan perbaikan fundamental pada efisiensi operasional dan strategi pembayaran yang realistis. Sambil sibuk bertikai di dalam, manajemen Nyonya Menir tampaknya lupa bahwa dunia di luar sana sedang bergerak dengan kecepatan cahaya menuju era modernisasi. Mereka terjebak dalam sikap puas diri atau merasa aman terhadap nama besar yang sudah melegenda. Sementara kompetitor seperti Sido muncul, bergerak sangat agresif melakukan modernisasi pabrik dan riset ilmiah. Nyonya Menir seolah terpenjara dalam romantisme masa lalu, gagal melakukan relevansi produk bagi generasi milenial yang menginginkan kepraktisan dan kecepatan tanpa menghilangkan esensi kesehatan. Ketika pesaing sudah berbicara tentang standarisasi farmasi dan pemasaran digital yang masif, Nyonya Menir masih berkutat dengan pola-pola lama yang tidak lagi kompatibel dengan selera pasar yang terus berevolusi. Kelalaian dalam melakukan inovasi produk dan adaptasi teknologi membuat merek ini perlahan kehilangan daya tarik di mata konsumen baru, hingga akhirnya tertinggal jauh di belakang dalam perlombaan industri herbal nasional. Ini adalah pelajaran pahit, bahwa kejayaan masa lalu bukanlah jaminan untuk masa depan, jika manajemen gagal melakukan pembaharuan yang sejalan dengan tuntutan zaman. Dari reruntuhan imperium jamu ini, kita dapat menarik satu kesimpulan besar yang sangat mencerahkan bagi setiap pelaku usaha di Indonesia,
Warisan atau sejarah memang merupakan aset yang sangat berharga untuk membangun identitas merek. Namun, tanpa adanya tata kelola perusahaan yang baik, aset tersebut justru akan berubah menjadi beban berat yang menenggelamkan. Kasus Nyonya Menir membuktikan bahwa perusahaan yang telah melewati berbagai krisis global sekalipun bisa hancur dalam sekejap jika tidak ada transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam tubuh manajemennya. Pelajaran mahal bagi setiap bisnis keluarga adalah bahwa profesionalisme harus dipaksakan masuk sebelum konflik internal menghancurkan pondasi ekonomi yang telah dibangun susah payah selama puluhan tahun. Bisnis harus dikelola sebagai entitas yang hidup secara mandiri, terpisah dari dinamika emosional keluarga, agar setiap keputusan yang diambil murni demi keberlangsungan perusahaan. Tanpa adanya pemisahan yang tegas ini, sejarah panjang yang penuh prestasi hanyalah sebuah cerita pengantar tidur yang akan berakhir dengan duka di meja pengadilan niaga yang sangat dingin. Kisah pahit Nyonya Menir meninggalkan sebuah pertanyaan besar yang harus kita renungkan bersama dalam konteks dinamika usaha di tanah air. Menurut pandangan Anda, apakah bisnis keluarga di Indonesia memang sudah ditakdirkan untuk menghadapi kutukan kehancuran saat memasuki generasi ketiga? Ataukah ini murni kesalahan strategi manajemen individu? Kami sangat ingin mendengar perspektif dan analisis Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling belajar dari kesalahan-kesalahan fatal yang terjadi di masa lalu. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika konten ini memberikan wawasan baru bagi Anda. Dan pastikan untuk mengikuti kanal ini guna mendapatkan bedah kasus bisnis mendalam lainnya yang akan membuka cakrawala berpikir kita dalam mengelola sebuah organisasi. Dengan memahami dosa-dosa manajemen ini, diharapkan kita semua bisa menghindari lubang yang sama dan membangun bisnis yang tidak hanya besar secara nama, tetapi juga kokoh secara sistem hingga generasi mendatang. Teruslah pantau edukasi strategis kami, karena di setiap kegagalan sebuah raksasa, selalu tersimpan pelajaran tak ternilai harganya bagi mereka yang mau belajar.